semuanya. Di video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep-konsep esensial dalam geografi. Baik, yang pertama yaitu lokasi. Konsep lokasi membantu kita peserta didik mengenali posisi dan keberadaan suatu objek atau fenomena geografi di permukaan bumi. Konsep ini memfasilitasi penguasaan keterampilan kita dalam membaca peta. Selain itu, menekankan bahwa pemahaman lokasi adalah pondasi literasi spesial karena mempengaruhi persepsi hubungan ruang. Yang kedua yaitu jarak. Konsep jarak dalam geografi adalah suatu konsep esensial yang digunakan untuk memahami hubungan antar tempat di permukaan bumi. Jarak tidak hanya berarti seberapa jauh suatu lokasi, tetapi juga bagaimana jarak itu dirasakan dan mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jarak dalam geografi. Yang pertama yaitu jarak absolut. Jarak absolut yaitu jarak nyata yang bisa diukur dengan satuan panjang, misalnya kilometer, meter, mil. Contoh jarak absolut yaitu jarak rumahku ke kampus adalah 3 km. Yang kedua yaitu jarak relatif. Jarak yang dihitung berdasarkan waktu, biaya, kemudahan akses. Contohnya, walaupun jarak ke rumahku ke kampus 30 meter, 10 menit naik motor. Yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah konsep esensial yang menunjukkan kemudahan atau kesulitan suatu lokasi untuk dicapai di lokasi lain. Jadi, tidak hanya dipengaruhi oleh jarak, tetapi juga oleh kondisi medan, sarana transportasi, infrastruktur, dan teknologi komunikasi. Nah, yang keempat yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi adalah konsep yang membahas bentuk permukaan bumi, baik yang terbentuk secara alami maupun campur tangan manusia. Contoh bentuk alami yaitu pegunungan. Kenapa pegunungan itu termasuk alami? Karena terbentuk karena lipatan dan patahan kerak bumi. Yang kedua yaitu bentuk buatan atau hasil karya manusia. Contohnya jalan raya, kota, bentuk bumi sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, yang kelima yaitu aglomerasi. Konsep aglomerasi adalah pengelompokan berbagai kegiatan, aktivitas di suatu wilayah tertentu karena dianggap lebih menguntungkan jika mereka berada dekat satu sama lain. Aglomerasi terjadi karena kegiatan ekonomi, industri, atau permukiman yang berkumpul di lokasi tertentu. Hal ini biasanya karena faktor kemudahan transportasi, akses tenaga kerja, bahan baku, dan pasar. Akibatnya terbentuklah pusat aktivitas. Yang keenam yaitu nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan adalah konsep yang menekankan bahwa setiap wilayah atau objek di permukaan bumi memiliki manfaat nilai tertentu bagi manusia, tergantung bagaimana manusia memanfaatkannya. Nilai kegunaan berbeda-beda untuk setiap orang atau kelompok karena dipengaruhi oleh kebutuhan misalnya sesuatu yang dianggap penting di suatu tempat tetapi bisa jadi kurang berguna di tempat lain. Nilai ini bisa berupa ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini adalah hubungan timbal balik antara wilayah atau antar ruang. Nah, yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Nah, konsep interaksi ini sendiri adalah hubungan timbal balik antar wilayah atau antar ruang. Interaksi terjadi karena adanya perbedaan potensi kondisi dan kebutuhan di antar wilayah ini. Yang selanjutnya yaitu konsep interdependensi. Konsep ini berhubungan saling ketergantungan antar wilayah. Tidak ada wilayah yang bisa memenuhi sebuah kebutuhannya sendiri, sehingga perlu wilayah lain. Dari interaksi terus-menerus, muncullah saling ketergantungan karena masing-masing wilayah tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri.
Nah, yang kedelapan yaitu diferensiasi area. Konsep diferensiasi area adalah konsep yang menekankan bahwa setiap wilayah di permukaan bumi memiliki keberadaan karakteristik dengan wilayah lain. Setiap daerah memiliki ciri khas fisik dan ciri khas sosial. Perbedaan inilah yang membuat setiap wilayah unik dan tidak sama. Nah, yang terakhir yaitu keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang dalam geografi adalah konsep yang menjelaskan bahwa setiap ruang atau wilayah di permukaan bumi saling berhubungan, baik secara fisik maupun sosial, sehingga perubahan di suatu wilayah akan mengubah wilayah lain. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.